Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salat beriang salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sudah masuk pada bulan Dzulhijjah. Dan alhamdulillah tahun ini dibuka kesempatan untuk pelaksanaan haji yang jumlah jamaahnya 1 juta semuanya. Kalau biasanya lebih dari 3 juta. Yang sebelumnya bertahap ya. Pada awal pandemi itu hanya 10.000 jemaahnya, hanya orang lokal aja. Pada tahun kedua hanya 60.000, dan sekarang alhamdulillah 1 juta. Dan alhamdulillah jamaah kita dari Indonesia sudah sampai. Kita ingin mengambil pelajaran atau beberapa pelajaran, catatan pelajaran dari pelaksanaan haji ini. Dari sisi tauhid. Apa itu tauhid? Adalah mengesahkan Allah dalam beribadah. Di mana asal dari tauhid itu wahada yuwahidu tauhidan, menjadikan satu. Ulama mengatakan tauhid itu adalah ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dengan ibadah kita. Apapun yang kita lakukan dari ibadah hanya tertuju kepada Allah semata. Inilah tujuan Allah menciptakan manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kapan seseorang itu bisa dikatakan betul-betul beribadah kepada Allah? Apabila dia mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah semata, maka baru dikatakan dia beribadah kepada Allah. Karena tujuan tauhid ini jugalah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Allah berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut.
Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa tugasnya? Ani'budullah wajtanibut taghut. Ibadatilah Allah dan jauhilah taghut. Apa itu taghut? Yaitu yang diibadati selain Allah. Ibadatilah Allah, jauhi taghut. Kalau kita membaca Al-Quran, mulai dari Nabi Nuh, itu adalah Rasul pertama. Seruannya adalah tauhid. Apa kata Nuh kepada kaumnya? U'budullah ma lakum min ilahin ghairuhu. Ibadatilah Allah. Ma lakum, tidak ada bagi kalian. Ma lakum min ilahin, tidak ada bagi kalian yang diibadati selain para dia. Begitu dikatakan oleh Nabi Hud kepada kaumnya. Begitu yang dikatakan oleh Nabi Saleh. Dan seterusnya Nabi sampai di akhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad apa yang katakannya? La ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah itu? Apakah artinya tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah? Atau tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah? Tadi Nabi Nuh sudah mengatakan, U'budullah, ibadatlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kalian yang diibadati kecuali hanya Dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Shafat ayat 35 dan 36 tentang orang-orang Quraisy. Apa kata Allah? Wa idza qila lahum la ilaha illallah istakbirun. Apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri, enggak mau mengucapkan. Apa katanya? Wa qalu a inna latariku aliyatina li syairin majnun. Apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami? Berarti Tuhannya banyak. Disebabkan oleh penyair yang gila ini. Berarti orang Arab Quraisy, kafir Quraisy itu sangat paham dia dengan makna la ilaha illallah. Apa maknanya? Apa konsekuensinya? Konsekuensinya dia harus meninggalkan Tuhan-Tuhan yang tidak berhak. Dia hanya mengibadati Allah semata. Makanya dia katakan, atariku inna latariku aliyatina. Apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami? Lata, Uzza, Manah dan seterusnya itu akan ditinggalkan. 300 patung yang ada di sekitar Ka'bah waktu itu harus dia tinggalkan. Dia hanya mengibadati Allah Subhanahu wa taala saja. Maka ini enggak mau mereka karena merubah tradisi mereka, gitu ya. Berarti mereka sangat paham makna la ilaha illallah. Bahwa makna la ilaha itu adalah tidak la ilaha
Ilaha itu artinya adalah yang diibadati. Tidak ada yang berhak untuk diibadati illallah, kecuali hanya Allah semata. Ya. Dalam surat Shad, surat setelah Shofat, wa ajibu an ja'ahum mundhirun minhum faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib aja'ala al-alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ajab. Apa katanya? Ketika datang penyuruh memberi peringatan kepada mereka, yakni Nabi Muhammad SAW, mereka terheran-heran. Apa katanya? Apakah dia, yakni Muhammad, akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diibadati saja. Ini adalah suatu hal yang mustahil katanya, karena berbeda dengan tradisi dia. Nah, itulah tauhid. Al-Quran semuanya adalah tauhid. Nah, kita lihat pelajaran tauhid melalui pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah di antara kita yang sudah pernah haji, sudah pernah umrah. Ya, mungkin ada yang belum, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan bagi yang belum untuk melaksanakannya. Ya, sekarang untuk mendaftar haji aja udah puluhan tahun. Ya, puluhan tahun. Daftar biasa itu puluhan tahun. Pelajaran yang pertama bisa kita ambil dari ibadah haji ini adalah tauhid Allah, mentauhidkan Allah. Hal ini bisa kita lihat dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Ibrahim. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Hajj ayat 26? Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a. Ketika kami siapkan bagi Ibrahim tempat di rumah, yakni Baitullah Al-Haram, Ka'bah. Alla tusyrik bi syai'a, ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan engkau mempersekutukan denganku akan sesuatu apapun juga. Larangan dari syirik berarti perintah tauhid. Ya. Janganlah engkau mempersekutukan denganku akan sesuatu apapun juga. Wa tahhir baiti lit-taifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Bersihkan, sucikan rumahku ini, yakni Ka'bah, bagi orang-orang yang bertawaf, orang yang menegak yang berdiri, yakni tegak, yakni berdoa, salat. Waruk'is sujud, orang yang ruku' dan sujud. Ibnu Katsir dia mengatakan ini merupakan penjelasan atau taubih merendahkan orang-orang yang mengibadati selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mereka dari orang-orang Quraisy yang mereka lakukan di tempat yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Ka'bah. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim agar mensucikan tempat itu, dan dilarang dia berbuat syirik. Orang Quraisy membuat syirik di situ. Ya. Ini perintah yang pertama.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail." Ketika Nabi Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi Ka'bah, yakni membangunnya gitu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Nabi Ibrahim berdoa, wahai Rabb kami, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini disyariatkan kita berdoa agar ibadah kita diterima. Ya. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu adalah ibadah. Bangun masjid adalah ibadah. Maka dianjurkan kita berdoa agar amalan kita diterima. Rabbana, tambahan doanya, Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami ini berdua, berarti Ibrahim dan Ismail, menjadi dua orang yang menyerahkan diri kepada Engkau. Dan dari keturunan kami, umat yang menyerahkan diri kepadamu. Menyerahkan diri kepada Allah itu namanya tauhid. Ya. Bahwa kita hanya semata-mata menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika jamaah haji atau yang umrah, yang pertama dia lakukan apa? Dia adalah ingin berihram. Betul atau tidak? Kalau kita dari Madinah misalkan, kita akan menuju ke Bir Ali. Apa yang dilakukan oleh calon jamaah haji atau umrah ini? Dia pergi ke miqat. Apa yang dilakukan di miqat? Sunnahnya yang dilakukan di miqat itu dia mandi besar. Dia buka pakaiannya, ya, yang ada pada dirinya. Khususnya adalah laki-laki. Pakaian yang berjahit dia buka. Dia ganti hanya dengan 2 lembar kain. Yang di atas namanya rida, yang di bawah namanya sarung, izar. Tapi enggak ada jahitnya. Maksudnya tidak membentuk tubuh. Maka kalau kita lihat orang yang berihram, dia harus membuka pakaiannya, pakaian yang biasa dia pakai, ya, dan dia mengganti dengan pakaian yang lain yang tidak biasa dia pakai, ya. Seakan-akan dengan perbuatannya itu dia mengatakan begini, ya, seakan-akan dia dengan perbuatannya dia mengatakan, ya Allah, Engkau Rabb kami, yakni Engkau yang memerintah dan yang melarang. Aku ini adalah hamba-Mu yang taat. Aku melakukan apa yang Engkau inginkan. Karena aku telah bersaksi bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadati, diagungkan, diikuti, ditaati kecuali Engkau. Maka aku melakukan itu karena mengikuti sunnah Nabi-Mu, ya, Muhammad SAW, di mana aku juga bersaksi bahwa Rasulullah, dia itu Muhammad itu adalah Rasulullah yang sebenarnya, yang dia mengatakan
khudhu anni manasikakum, ambillah tata cara pelaksanaan hajimu dariku. Maka apa yang engkau perintahkan kepadaku akan aku lakukan, dan apa yang engkau ajarkan kepadaku dari sunnah Rasulullah maka aku akan lakukan. Itu maknanya ketika kita, karena ia memerintahkan kita untuk menukar baju menjadi pakaian ihram, ya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah mengatakan, ambillah tata cara pelaksanaan hajimu dariku. Nah, di sini pelajaran tauhid yang bisa kita ambil bahwasanya kita betul-betul menjadikan Allah itu adalah yang memerintah dan yang melarang. Kita lakukan apa yang Dia perintahkan dari Allah, apa yang diinginkan dari Allah. Sebab kalau seandainya ada orang yang ego, pokoknya ambo paikanu pakai pakaian biasa saja lah, ya, gimana? Rusak ibadahnya, ya. Dia tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi, bahwa kita beribadah harus sesuai dengan tuntunannya. Baik, setelah kita pakai ihram, apa yang kita lakukan setelah itu? Kita masang niat. Ya, kita masang niat. Sunnahnya masang niat itu, Bapak Ibu, adalah ketika kita sudah di atas kendaraan, di atas bis, bukan setelah sholat sunat, bukan keluar dari masjid atau sebelum keluar masjid miqat itu, tidak, tapi setelah di atas bis. Nabi SAW baru dia berihram ketika beliau sudah istawa ala naqatihi, dia sudah duduk di atas ontanya, sudah mau siap jalan. Nah, begitu juga kalau kita membimbing, kita berupaya ya mendekatkan jamaah kita sesuai dengan sunnah. Selesaikan dulu kebutuhan kita, ya. Disunatkan di situ kita pakai parfum, sebab kalau sudah mengucapkan labbaik Allahumma umrah nggak boleh lagi, ya. Nah, apa yang kita ucapkan adalah talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, atau kita niatnya labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajjat, kayak gitu ya. Lalu setelah itu kita bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu ucapan kita berawal dengan tauhid. Labbaik Allahumma labbaik. Ya. Aku sambut panggilanmu, ya Allah, aku sambut. Aku penuhi bagimu panggilan itu. Karena Allah memanggil, kita penuhi. Ya, itu adalah tauhid. Ditambah lagi, labbaika la syarika laka labbaik. Nah, betul-betul kita jelaskan. Aku sambut panggilanmu yang tidak ada sekutu bagimu. Itu tauhid. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sesungguhnya pujian, nikmat adalah milikmu, dan kerajaan adalah milikmu yang tidak ada sekutu bagimu. Itu yang kita ulang-ulang terus. Ya. Berarti ikrar kita akan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kita selama kita bertalbiyah. Ya, kan aneh kalau seandainya orang bertalbiyah tapi nyium bau jimat. Berarti dia tidak tahu apa yang sedang dia ucapkan, gitu loh. Ya. Jimat, kata Nabi SAW, man allaqa tamimatan faqad asyrak.
siapa yang menggantungkan jimat dia telah berbuat syirik. Kalau dia memakai jimat, nyimpan jimat, tapi dia bertalbiyah, tidak sinkron, berarti dia tidak paham apa yang sedang dia ucapkan. Itu yang kita lakukan kalau dari Madinah sampai Mekah. Ucapkan terus sampai ke Allah labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Di antara keutamaan-keutamaan setiap yang mendengar talbiyah kita itu akan menjadi saksi nanti di akhirat. Ya. Maka ketika kita mengucapkan talbiyah itu seakan-akan kita mengatakan aku melakukan ini adalah dengan mentauhidkanmu, dengan yakin bahwasanya tidak ada sekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak di dalam kerajaannya, tidak di dalam mengatur jagat raya ini. Ya, tidak ada pawang-pawang. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Allah yang memalingkan hujan. Ya. Allah yang mendatangkan angin. Dia yang ngatur semuanya. Maka ketika ada orang punya keyakinan adanya pawang hujan, itu rusak akidahnya. Seakan-akan selain Allah ini ada juga yang berkuasa untuk mengatur jagat raya. Ya. Sementara kita mengatakan al-mulku, kerajaan ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita berangkat sampai ke Mekah. Ya, kalau jamaah umrah atau jamaah haji tentu setelah sampai di Mekah pergi dulu ke tempat penginapannya. Saya itu baru sama-sama pergi ke Masjidil Haram. Apa yang kita lakukan dalam rangka ini adalah tawaf. Ya. Kita tawaf 7 keliling. Kenapa 7 keliling? Kenapa enggak didiskon aja? Onda yang mau capek latihan mau 2 saja. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita. Dan kita adalah hamba yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Karena Allah yang memerintahkan kita, lalu kita mentaatinya. Itu namanya mentauhidkan Allah, menjalankan perintahnya. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Setiap umatku dia masuk surga kecuali orang yang enggan. Ya. Sahabat bertanya, aneh, kok ada yang enggan ya? Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan masuk surga ya Allah? Qal man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang mentaatiku dia masuk ke dalam surga. Wa man asani, siapa yang membangkang, tidak mau taat, tidak mau tunduk, ya, faqad aba, sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Jadi hamba yang taat, dia adalah hamba yang bertauhid, dia akan masuk ke dalam surga. Maka kita melaksanakan tawaf, ya,
di Ka'bah 7 putaran. Karena kita mentaati Allah dan kita menjalankan sunnah Nabi SAW, karena Nabi mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah tata cara pelaksanaan hajimu dariku. Maka ulama mengatakan apapun yang dilakukan oleh Nabi itu dalam rangka menjelaskan beginilah tata cara pelaksanaan haji. Ya, sama dengan sholat ya. Kata Nabi apa tentang sholat? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bukan terjemahannya sholatlah kalian sebagaimana aku usolli. Enggak. Tapi sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Itu artinya. Jadi sholat kita ada standarisasinya, yaitu sholatnya Rasulullah SAW. Begitu juga haji kita, standarnya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka kita tawaf. Kita tawaf 7 keliling. Untuk apa tawaf? Kata Nabi SAW, innama ju'ilat tawafu bil baiti was-sa'i wa raml jamarat innama liiqami dzikrillah. Dibuat tawaf di Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, dan melontar jumrah itu dalam rangka berzikir kepada Allah. Maka disuruh kita dalam melaksanakan itu ada zikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, at-tawaful baiti salatun. Tawaf di Ka'bah itu adalah salat. Illa annahu yubahu fihil kalam. Hanya saja boleh ngomong. Wa man takallama falyatakallam bi khair. Siapa yang ingin berbicara, berbicaralah dengan ucapan-ucapan yang baik. Ya, kalau di sholat kan kita nggak boleh berbicara. Kalau dalam tawaf boleh. Misalkan ada yang terlambat, capek lah setek, boleh. Ya, terlalu capek jalannya, tunggu bersantai, boleh. Kemudian kita berzikir, apa saja zikir. Tidak ada zikir khusus. Ini zikir lingkaran pertama, lingkaran kedua, lingkaran ketiga, tidak perlu. Pokoknya kita berzikir. Apakah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau kita membaca Al-Quran, boleh. Ya, apa saja zikir yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan syariatnya. Hanya saja beberapa tempat yang ada baku. Contoh, ketika kita di awal setiap melewati Hajar Aswad, kita mengucapkan Bismillah, Allahu akbar. Lalu jalan zikir. Di antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad kita mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Itu diulang-ulang terus. Selebihnya bebas. Ya. Taib, kalau seandainya ada yang tidak berzikir sama sekali, tak sahkah tawafnya? Sah. Jadi jangan memberatkan. Ya. Harus dengan zikir 1, zikir 2, zikir 3. Ya. Bagaimana dia mau doa sementara konsentrasi dengan doanya enggak ada? Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa orang yang hatinya lalai. Jadi kalau seandainya doa kita terserah mau doa dengan bahasa Indonesia silakan juga, tidak ada masalah. Kita hadir, pikiran kita hadir, kita betul-betul memohon kepada Allah pengampunan dan seterusnya. Tawaf di Ka'bah itu juga adalah tauhid. Karena ini diperintahkan, di situ kita melaksanakan tawaf. Maka tawaf di luar dari itu enggak boleh. Ya, contoh tawaf di mana? Tawaf di kuburan. Itu syirik. Jika
dalam rangka mendekatkan diri kepada orang yang ada di kuburan, jatuh dia kepada syirik. Karena kita tawaf harus mendekatkan diri kepada Allah. Itu tujuan tawaf. Dia tawaf mendekatkan diri kepada Allah, tapi dilakukan di kuburan. Apa jadinya? Bid'ah. Enggak pernah Nabi lakukan gitu. Nabi melakukannya adalah di Ka'bah. Ya, ada perbedaan, ya. Nah, setelah kita tawaf, apa lagi yang kita lakukan? Kita sholat sunat. Sholat sunat apa? Sholat sunat tawaf. Di mana? Di belakang maqam Ibrahim. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla." Perintah Allah. Jadikanlah maqam Ibrahim. Maqam itu apa? Bukan kuburan, ya. Tapi tempat berdirinya Nabi Ibrahim waktu membangun Ka'bah. Dahulu dekat dengan Ka'bah. Karena menyampi untuk orang tawaf pada zaman Umar dimundurkan ke belakang. Sampai sekarang di posisi itu. Maka dianjurkan kita sholatnya posisi kita di belakang maqam. Jadi maqam itu antara kita dengan Ka'bah. Jika bisa, bagus. Kalau enggak, bergeser di kiri atau ke kanan, boleh. Apa yang kita baca dalam sholatnya? Al-Fatihah udah pasti, karena itu adalah rukun. Rakaat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, Qul huwallahu ahad. Tahu enggak kita apa kandungan di dalamnya? Tauhid. Qul ya ayyuhal kafirun itu tauhid ibadah. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma 'abud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma 'abud lakum dinukum waliyadin. Inilah toleransi yang sebenarnya. Ya, ini toleransi, kita tidak mengacaukan orang, tidak menggaduh orang. Ya, silakan dia, agama dia untuk dia, agama kita untuk kita. Tapi kadang-kadang toleransi ini kadang sudah kebablasan sehingga harus ngikut. Ya, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak mengibadati apa yang kalian ibadati. Yani ambo tidak mengikuti apa yang kalian kerajuan, gitu. Ya. Maka kita mengikrarkan pada saat itu tauhid ibadah pada rakaat pertama. Pada rakaat kedua tentang tauhid apa? Tauhid rububiyah dan asma' wa sifat. Tentang mengenal Allah. Allah itu esa. Allah itu tempat bergantung. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Pengetahuan kita tentang Allah. Ya. Yang tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Kalau begitu, dialah yang berhak untuk diibadati. Itu adalah tauhid. Kalau dalam pembagian ulama, tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Kita mengenal zatnya Allah. Ini pembahasannya zatnya Allah. Sifatnya Allah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua surat ini sering diulang-ulang oleh Rasulullah. Pertama, di waktu sholat sunat maghrib. Terkadang juga di sholat maghrib. Kemudian di witir. Witir kalau 3 rakaat. Yang pertama surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Yang ketiga Qul huwallahu ahad. Kan gitu ya. Kemudian 2 rakaat sunat fajar atau sunat qabliyah subuh. Ya, juga
Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Apa hikmahnya? Kalau kita lihat salat maghrib itu adalah witir. Witirnya siang, awal malam. Ya. Kemudian witir, salat 3 rakaat witir kita adalah penutup malam. Karena hendaklah kita jadikan witir itu adalah di akhir malam, itu yang paling baik. Boleh kita witir sebelum tidur kalau seandainya kita tidak punya niat untuk bangun di akhir malam. Kemudian sebelum sholat subuh itu adalah awal siang. Maka berarti subhanallah, setiap saat kita berikrar tauhid kepada Allah. Di penghujung siang, awal malam, yaitu maghrib, kita berikrar tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah, penghambaan diri kita kepada Allah, kemudian pengetahuan kita kepada Allah. Kemudian kita masuk malam. Di penghujung malam kita tutup malam kita dengan ikrar tauhid. Ya. Lalu masuk waktu. Kita sholat sunat karena sudah masuk terbit fajar, kita sholat sunat. Awal siang pun kita awali dengan berikrar dengan tauhid. Ya. Jadi kehidupan kita ini semuanya adalah ikrar dengan tauhid. Maka kalau kita lihat tadi dari pelaksanaan ibadah kita, ketika kita sudah melaksanakan tawaf, ya, kemudian kita sholat, kemudian setelah sholat apa lagi? Kita pergi minum air zam-zam, ya. Air zam-zam ini adalah ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Dia adalah makanan yang mengenyangkan, obat yang menyembuhkan. Kata Nabi SAW, ma'u zamzam lima syuribalahu. Air zam-zam itu sesuai yang diniatkan oleh orang yang minumnya. Abi Dzar ketika dia awal datang ke Mekah mencari Rasulullah SAW, dia nggak dapatkan Rasulullah. Dia tinggal di Masjidil Haram selama 40 hari cuma minum air zam-zam aja sampai badannya gemuk. Ya, karena dia nutrisi yang bagus. Ya, jadi kata Nabi SAW, dia adalah makanan yang mengenyangkan dan obat yang menyembuhkan. Nah, kalau kita lihat air zam-zam yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Jibril untuk menggali, membuat lubang dari bumi ini dengan sayapnya. Ya. Yaitu ketika Ismail menghentak-hentakkan kakinya. Ya. Lalu keluarlah air di padang yang tandus, yang tidak ada tempat tinggal, tidak ada tumbuhan, ya. Fi wadin ghairi dzi zar'in, di suatu lembah yang tidak ada tanaman di sana. Maka ya, inilah Hajar. Pada sebelumnya dia berpindah-pindah untuk mencari air. Karena kisah gimana nih kisahnya? Ketika Nabi Ibrahim dia pergi, dia tinggalkan anaknya yang masih bayi dan Hajar dengan satu bakul korma dan air yang sedikit. Lalu dia berangkat. Dia tinggalkan. Dia enggak lihat noleh ke belakang. Hajar tanya, panggil Ibrahim. Ibrahim enggak menyaut dia. Pergi. Panggil lagi, sampai dia mengatakan, Allahu amarka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk ini?
Diam aja Nabi Ibrahim. Sampai 3 kali baru Nabi Ibrahim menjawab, iya. Ya, Allah memerintahkan. Kalau seandainya ibu-ibu kita sekarang ini gimana nih? Wah, ini nggak masuk logika ini. Masa anak ditinggalkan berdua aja, nggak ada manusia yang lain, ya, dengan bekal yang seadanya, sangat minim. Tapi Hajar orangnya akidahnya kuat, keyakinannya kepada Allah teguh. Apa katanya? Kalau memang iya Allah yang memerintahkanmu, idzan la yudayyi'ana. Kalau begitu pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ya. Akidah yang kuat yang dimiliki oleh seorang ibu menghasilkan apa? Akidah yang kuat terhadap anaknya. Karena ibu itu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Ya, apa yang terjadi pada anaknya? Siapa anaknya? Ismail. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, inni ara fi manam anni azbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku, dalam tidurku, aku menyembelihmu. Kira-kira apa pendapatmu? Kalau anak-anak kita sekarang kan, kok apa ya lagi lo? Ya, masa anak akan dibunuh. Tapi Ismail, dia tumbuh dari lingkungan yang baik, ibunya punya akidah yang kuat. Apa kata Ismail? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukan apa yang engkau diperintahkan. Insyaallah engkau dapatkan aku ini termasuk orang yang sabar menerima. Ya. Ini ibu madrasatul ula, sekolah pertama. Walaupun anaknya nggak bisa mengicek, tapi bisa dia dapat pelajaran. Ya, kalau seandainya ibu biasa lanteh angan kapak, ya, maka anaknya akan lanteh angan kapak aja. Seorang istri kalau tajam kiceknya kepada suaminya, anaknya gitu juga nanti. Ya, karena itu dia tiru, walaupun dia tidak lihat, dia tidak bisa berbicara, tapi dia bisa lihat. Kalau seandainya si ibunya santun kepada bapaknya, dia akan santun kepada bapaknya. Dia akan meniru. Ya. Maka oleh karena itu kata orang Arab, al-ummu madrasatun. Ibu itu ada sekolah. In a'dattaha, jika engkau mempersiapkannya, a'datta sya'bat thayyib al-a'raqi. Anda telah mempersiapkan bangsa yang berkepribadian yang baik. Karena di situ awal dari masyarakat. Di situ awal dari negara, bangsa, yaitu dari rumah tangga. Jadi kalau kita lihat tauhid, ya, maka air Zam-Zam itu bagian adalah kisah tauhid. Kemudian tawaf, sa'i lagi, ya. Sa'i, ketika kita sa'i, kita berdoa, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku hamdu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahda. Itu yang kita ucapkan berkali-kali. Antara zikir ini dan zikir berikutnya kita berdoa, ya, dan seterusnya. Ini, ya, adalah semuanya adalah tauhid. Maka sangat indah ketika kita berilmu, meresapi makna yang terkandung di dalamnya, lalu kita iringi dengan ibadah kita, ya, subhanallah, akan berkesan kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau bertanya? Iya, silakan. Masalahnya haji tadi, kalau kloter terakhir itu kan langsung ke Jeddah. Di Jeddah pasang niat. Ya. Itu yang selalu kita ingatkan, Pak. Miqat itu sudah ditentukan oleh Nabi. Miqat sudah ditentukan oleh Nabi.
Nah, miqat yang ditentukan oleh Nabi itu 5. Dzulhulaifah untuk penduduk Madinah, Juhfah untuk orang datang dari Syam, dari atas, Yalamlam dari orang dari Yaman yang datang dari selatan, kemudian Qarnul Manazil itu ada orang dari Najd, dari timur laut, ya. Kemudian Dhatul Irq dari orangnya dari Iran. Seakan-akan itu adalah pintu-pintu masuk ke Mekah. Posisi yang terdekat itu adalah Yalamlam dengan Dhatul Irq. Titiknya berjarak ke Mekah itu 94 kilo. Apa kata Nabi dalam hadis itu? Hunna lahunna. Mikot tadi adalah bagi penduduk tadi. Waliman ata alaihinna, dan bagi siapa yang mendatangi tempat itu min ghairi ahlihinna, yang bukan dari penduduknya. Mimman aradal haji wal umrah, bagi siapa yang ingin melaksanakan haji dan umrah. Nah, kita bukan dari Yaman, bukan dari penduduk Yaman, tapi kita melewati miqatnya orang Yaman, yaitu Yalamlam. Ya, kalau jalur pesawat itu ada 2, Pak. Jalur utara, jalur selatan. Jalur utara biasanya kalau dari Jakarta itu dia melewati pesisir timur Sumatera, nanti Aceh, kemudian India di belahnya, ya, masuk dia di bawah laut Pakistan, nanti masuk dia dekat arah ke Emirat, naik ke atas ke Riyadh, baru turun dia ke bawah. Begitu seterusnya. Pesawat Emirat, pesawat Qatar, pesawat Saudi, itu pada umumnya seperti itu. Yang kedua adalah jalur selatan. Jalur selatan biasanya masuk dia Sumatera, kemudian Mentawai, kemudian nanti Sri Lanka, ya, kita tengah Sri Lanka itu. Nanti kita masuk ke Oman, ya. Nanti baru ke Rubu'ul Khali namanya. Rubu'ul Khali itu padang pasir yang luas di selatan Saudi. Nah, nanti baru dia mengikuti ke Yalamlam. Saya ada di fotonya, saya coba memfotokan, biasanya kita ada layar nih. Saya ikuti terus gitu loh. Kira-kira di posisi ini kita jam berapa estimasi pendaratan? Ya. Nah, kita carikan dekatkan, kita cari di Google. Ya. Nah, itu pasnya kurang lebih adalah 20 menit sebelum kita mendarat. Itu kita berada di posisi, ya, Yalamlam. Jamaah haji dahulu yang mereka berangkat dengan kapal, mereka tidak di Jeddah miqatnya, di atas kapal ketika kapal itu setentang dengan miqat. Ya. Nah, setentang itu kan setentang di bawah, ke udara, ke kiri kanan. Nah, Jeddah kalau kita lihat dia itu adalah di posisi lebih dekat ke Mekah ketimbang dari miqat-miqat yang ada. Kata Nabi, "Wa man kana duna dzalik", siapa yang berada di bawah dari miqat tadi, dekat kepada Mekah, min haitsu ansha'a, dia berihram dari mana dia muncul niatnya. Hatta ahlu Makkah min Makkah, sampai penduduk Mekah dari rumahnya sendiri, dia kalau ingin melaksanakan haji nggak perlu dia keluar, ya. Tapi kalau umrah dia harus keluar dari tanah haramnya. Nah, Jeddah ketika kita lihat dia itu tidak di belakang miqat, tidak juga setentang dengan miqat, tapi dia adalah lebih masuk dalam zona yang dekat kepada Mekah. Berarti kita sudah melewati dulu miqat yang telah ditetapkan. Nah,
Bagaimana solusinya? Solusinya sangat mudah sekali. Sangat mudah. Berihram dari miqat itu adalah wajib. Berihram itu adalah rukun. Berihram dari miqat adalah wajib. Maka kalau seandainya ada orang pergi ke Mekah tidak berihram, sama dengan orang yang tidak bertakbiratul ihram solatnya. Berarti nggak ada solat bagi dia. Lalu kalau seandainya dia berihram ada, tapi berihramnya sudah melewati star. Jadi kalau saya memberikan pendekatan bahwa miqat itu adalah garis star kita untuk beribadah. Dari sini kita pasang niat, gitu loh. Nah, maka bagaimana solusinya? Sudah, kita hendaklah ketika kita melewati itu kita mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Mungkin Anda mengatakan, tampilkan ketik pesawat kancang. Ibadah kita, miqat kita itu tidak lama. Labbaik Allahumma umrah, itu dia ucapan, sama dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Adapun mandi hukumnya sunat. Pakai parfum hukumnya sunat. Ya, kalau toh misalkan, kalau bagi ibu-ibu pakaian yang ada sudah cukup untuk menjadi pakaian ihramnya. Karena ibu-ibu yang tidak boleh dia pakai adalah tidak boleh pakai cadar, tidak boleh pakai kaos tangan. Selama pakaiannya sudah menutup auratnya, sudah menjadi pakaian ihramnya. Tidak mesti harus putih-putih. Lalu yang kedua, bagi bapak tentu aja menjadi problem karena dia harus pakai pakaian ihram. Maka bisa dilakukan dengan sebelum berangkat dia sudah persiapkan. Bawalah kain ihramnya di atas kabin. Setengah jam sebelum itu dia sudah siap-siap. Dia bisa pakai di dalam toilet bisa. Atau dia pakai dulu ya, tapi di dalam misalkan masih pakai celana atau kaos singlet, bisa boleh. Ya. Nah, lalu sebelum melewati miqat, dia bukalah semuanya. Tinggal pakaian ihram saja. Setelah itu ketika lewat, sudah dia mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Maka ulama boleh mengatakan boleh di awal, dia lanjutkan lebih awal lagi. Misalkan prediksi kita adalah 20 menit sebelum mendarat, kita pasang 25 menit sebelum mendarat. Ya, boleh. Sebelum melewati ihram boleh, sebelum melewati miqat boleh. Yang enggak boleh itu adalah setelah melewati miqat. Taib. Bagaimana kalau seandainya kain ihram dalam bagasi? Di atas pesawat itu ramai itu. Kalau satu-satu ke kamar mandi masak. Iya Pak, gampang Pak. Gampang Pak. Karena ambolah mencubuh. Ya. Karena boleh mencubuh, dan mudah. Kita bisa mensiasati setengah jam sebelumnya atau 1 jam sebelumnya atau sebelum kita berangkat coba. Ya, sangat mudah sekali. Jangan dipersulit. Kita mau persulit gampang, memang sulit dia. Tapi kita mudahkan gitu loh. Ya, ya kadang-kadang di dalam manasik itu dipersulit Pak. Ini yang saya yang mengherankan. Nah. Toh kalau seandainya misalnya begini, pakaian ihramnya dalam bagasi, baik mencarinya. Sudah? Berarti nggak ada pakaian ihram. Oke, tetap dia berniat dari miqat. Berarti dia sudah melaksanakan kewajiban berihram dari miqat. Oh dia pakaian gini, iya sudah. Larang-larang ihram apa saja? Menutup kepala, memakai pakaian berjahit, memakai sepatu yang menutup mata kaki. Maka kita hindari kaos kaki itu kita buka. Jangan tertutup mata kaki awak. Peci awak kita buka. Tinggal apa lagi? Pakai berjahit. Awak buka, lari orang. Sudah, kita hanya melakukan satu pelanggaran. Pelanggaran ihram kita membayarnya adalah fidyah. Memberi makan 6 orang fakir miskin. Ya. Secara ekonomis lebih ekonomis. Tapi meninggalkan wajib harus bayar dam.
menyembelih. Harganya 450 real atau 1.500.000 kurang lebih. Kalau yang ini cuma hanya mungkin 100.000 atau 100.000, 150.000. Secara finansial kita lebih hemat lagi, gitu. Kalau memang tidak ada tetap kita pakai ini, mau 10 lapis pun tetap juga satu kesalahannya. Tidak dihitung per lapis atau per potongan. Singlet masuk, baju masuk, celana masuk, kolor masuk, enggak. Satu semuanya. Walaupun dari awal tetap dia tawaf sampai pakai ini, sampai selesai dia pakai ini, kesalahannya satu. Ya, kesalahannya hanya satu. Dia hanya membayar satu saja. Nah, Bapak tetap sah. Ya. Nah, tapi kalau tadi dia tidak berihram di miqat, tapi setelah melewati miqat baru dia berihram, lalu dia mengatakan labbaik Allahumma umrah di Jeddah. Iya, tetap sah. Tapi dia harus bayar dam. Ya. Secara finansial beda 150 dengan 1 juta murati, banyaknya oleh-oleh yang bisa kita beli. Nah, ini sebenarnya bisa kita mudahkan gitu loh. Nah, jangan kita wanti-wanti di atas pesawat. Jangan ado yang berselisih aja awak. Lawak kecian dulu waktu manasi haji, jangan ado di atas pesawat, awak sama-sama awak bersama-sama berangkat. Ya, sama-sama boleh nanggung dosa kan tak mungkin dah. Masing-masing kita. Ya, seharusnya bagaimana kita mendekatkan jamaah itu menjalankan sunnah ini dulu. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, dia adalah mufti Mekah, mufti kerajaan Saudi, mengatakan Jeddah bukan miqat. Walaupun Kemenak mengatakan itu miqat, MUI juga mengatakan miqat. Tapi yang menentukan miqat ini siapa? Ibadah ini. Litakhudhu anni manasikakum. Ambillah tata cara pelaksanaan hajimu dariku. Ya, kalau seandainya tentu kita beribadah ini harus hati-hati. Apalagi pelaksanaan haji. Kita nggak tahu. Ya, pelaksanaan haji itu Bapak Ibu, kita mendaftar berapa tahun lagi ke awak pai? Mungkin 20-30 tahun. Kalau kita sudah berangkat, ingin mendaftar balik, 10 tahun setelah itu baru boleh kita mendaftar. Setelah 10 tahun kita mendaftar, setelah kita mendaftar berapa tahun lagi setelah itu lagi. Berarti sekarang ini kesempatan bagi kita untuk melaksanakan haji hanya sekali kalau ada kesempatan. Dan jangan kita sia-siakan. Kecuali kalau banyak bitiawak, ya, berangkat dengan furoda 300 juta bisa. Ya, tahun ini berangkat langsung. Nah, jadi bisa mudah, Pak. Kalau saya memberikan manasik haji selalu memudahkan, memberikan gambaran kepada masyarakat itu mudah, tapi tidak menyelisih syariat. Ya, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.